Aksi penipuan belanja online dengan modus menggunakan bukti transfer bank palsu terungkap setelah tim cyber di Treskrimsus Polda Jabar mendalami laporan sebuah perusahaan pakaian. Kepolisian pun berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan kakak beradik berinisial VA dan VI, keduanya merupakan perempuan. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami kemajuan dan peningkatan yang benar-benar pesat. Nah, hal inilah yang membawa manfaat karena memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses lebih banyak jangkauan dan mendapatkan lebih banyak informasi melalui sosial media. Kemudian, ini juga menjadikan masyarakat kita dapat melakukan transaksi jual beli atau pembelanjaan secara online melalui media internet. Ketertarikan inilah yang memunculkan banyak konsumen yang merasa pasar online menawarkan lebih banyak barang dengan harga yang lebih terjangkau, baik barang yang asalnya dari dalam negeri maupun luar negeri. Cara belanja melalui online juga dinilai lebih praktis dan produknya jauh lebih beragam. Banyak minat masyarakat membuat platform online semakin menjamur. Murahnya harga yang dipasarkan menjadikan masyarakat sering tertipu dan gelap mata dalam melakukan transaksi. Tak jarang, banyak orang-orang yang melaporkan kerugiannya dalam bertransaksi jual beli online. Penipuan dalam transaksi online merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Perbuatan ini merupakan salah satu dari tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli online sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Dalam kasus penipuan online, kerugian tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Akhir-akhir ini, kejahatan penipuan online yang sering terjadi dalam bidang jual beli diantaranya berupa 1. Ada pihak penjual yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayarkan oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang begitu saja. Kedua, barang atau produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Ketiga, identitas pelaku usaha dan konsumen itu merupakan identitas yang fiktif. Keempat, penipuan harga diskon terhadap barang atau produk yang ditawarkan. Bisa juga, barang atau produk yang diterima ternyata merupakan barang bekas dan ternyata merupakan barang yang tidak layak pakai. Merangkum dari data dalam CNN Indonesia, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan kasus penipuan online dari e-commerce dan jualan online di media sosial per tahun 2020-nya tercatat 167.675 laporan kasus. Kemudian per September 2021 ada sebanyak 115.756 kasus. Dalam data ini dapat dilihat ada penurunan angka yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2022, Kementerian Kominfo mencatat ada 130.000 korban penipuan online. Presiden Joko Widodo dalam acara G20 pun menyebutkan bahwa potensi kerugian yang dihadapi oleh negara-negara di dunia akibat kejahatan cyber dan hoax diprediksi sebesar 5 triliun US dollar atau sekitar 78.106 triliun pada tahun 2024. Kerugian ini jelas bernilai sangat besar. Dalam kejahatan ini, orang yang cakap digital pun turut menjadi korban penipuan online. Yang akan kita soroti dalam pembahasan kali ini adalah mengenai solusi penyelesaian atau penanganan masalah hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Mengutip pada jurnal Mekanisme Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui media internet, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari adanya undang-undang tersebut adalah guna meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, guna melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Aturan mengenai penipuan online ini memang tidak diatur secara eksplisit. Barang siapa yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk menentukan seseorang telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE, dibutuhkan beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan, yakni 1. Delik pidana dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE bukan merupakan delik pembinaan terhadap perbuatan penyebaran berita bohong secara umum. Namun, perbuatan penyebaran berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. 2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, marketplace, iklan, atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Ketiga, bentuk transaksi elektronik dapat berupa perikatan antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli. 4. Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan non-prestasi dan atau mengalami force majeure. 5. Pasal 28 ayat 1 UU ITE merupakan delik material sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. 6. Definisi konsumen pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Apabila kalian yang sedang menonton video ini mengalami penipuan secara online, maka kalian dapat melaporkan dengan dua cara, yakni cara yang pertama, melaporkan penipuan online tersebut ke cekrekening.id by Kominfo dengan tahapan sebagai berikut. 1. Input data nomor rekening yang ingin dilaporkan. 2. Input biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan. Contohnya dapat berupa narkotika, obat terlarang, pemerasan, prostitusi online, pinjaman online, dan lain sebagainya. 3. Input biodata pelapor. 4. Jelaskan kronologi kejadiannya. 5. Unggah bukti kronologinya. Untuk menghindari penipuan online, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara-cara berikut ini. Pertama, berbelajarlah di e-commerce yang terpercaya. 2. Perhatikan verifikasi e-commerce. 3. Periksa rating e-commerce. 4. Baca ulasan dan deskripsi produk. 5. Pilihlah cara pembayaran yang aman. Yang keenam, jangan pernah bagikan kode rahasia kepada siapapun. Berikut merupakan informasi hukum mengenai penipuan online. Mari lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Konsumen cerdas adalah konsumen yang teliti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video edukasi hukum lainnya.